Suasana di kampus Trisakti School of Management pada sore hari terlihat begitu menegangkan dan banyaknya mahasiswa yang sedang menjalani aktivitas kuliahnya. Salah satu mahasiswi berprestasi dan cantik diduga dibunuh oleh dosen pembimbingnya dan belum terungkap, sehingga bukti masih terus dicari. Polisi dan para aparat yang terus berupaya mencari bukti dan jejak di sekitaran kampus. Sedangkan di ruang IT kampus sedang mencari bukti dengan melihat rekaman CCTV dan rekaman jejak yang masih ada untuk menangkap para pelaku. Tim investigasi sedang berdiskusi dan menyusun pola strategi dengan bukti-bukti pendukung. Aku bisa bobol sistemnya, tapi butuh waktu. Mulai dari sini, semua data kampus harus kita periksa. Kita harus hati-hati. Sekali salah langkah, kita habis. Aku masuk. Database dosen terbuka. Doni menembus sistem kampus. Semua catatan kini di tangan mereka. Access granted. Ada sesuatu di email dosen ini. Doni menemukan jejak digital yang bisa membuka semuanya. File CCTV ini udah dihapus, tapi aku bisa pulihkan. Waktu berpacu dengan data yang hampir lenyap. Semua ini membentuk pola. Tapi siapa pemicunya? Keisha mulai membaca pola yang tak terlihat. Lihat, waktu korban hilang cocok dengan jadwal kelas dosen itu. Pola waktu mulai menunjukkan arah yang mengerikan. Aku temukan log akses CCTV. Ada yang dihapus jam 19.23. Jejak digital itu menuntun pada sesuatu yang lebih besar. Kalau CCTV itu dihapus jam segitu, pelaku pasti masih di kampus. Artinya, dia bukan orang luar. Kebenaran mulai menampakkan wujudnya. Dosen ini kayaknya tahu lebih dari yang dia tunjukkan. Semakin dalam mereka menyelam, semakin gelap kebenaran itu. Itu dosennya? Weh, tampaknya iya. Satu bayangan, satu wajah, satu langkah menuju kebenaran. Kita butuh bukti fisik. Aku akan minta izin masuk TKP lagi. Aku backup datanya dulu. Semuanya bersiap turun ke lapangan. Ada bekas darah kering, ini baru. TKP mulai bicara kembali. Seseorang berusaha kabur. Hati-hati, jangan sampai kehilangan dia. Pengejaran dimulai. Dia kabur lewat pagar belakang. Target gagal ditangkap, tapi wajahnya terekam. Kita gagal menangkap dia, tapi wajahnya jelas di CCTV. Kita bisa identifikasi. Aku perbesar wajahnya. Dia dosen pembimbing korban. Motif pribadi, mungkin. Nama pelaku mulai muncul ke permukaan. Lihat ini, 2 hari sebelum kejadian, korban sempat ke ruang dosen itu. Dan email terakhirnya berhenti setelah itu. Rekaman terakhir korban hidup. Kita nggak bisa diam. Kita butuh bukti legal sebelum lapor polisi. Serahkan padaku. Aku bisa buka log CCTV kampus. Firewall-nya kuat, tapi aku bisa lewati. Tas itu bisa jadi tempat menyembunyikan sesuatu. Cahaya kecil di kegelapan akhirnya tampak. Kita serahkan laporan awal ke polisi. Tapi jangan semua. Setuju. Aku akan hubungi pihak kepolisian. Kami punya data awal, tapi butuh izin resmi untuk penangkapan. Kita butuh bukti yang nggak bisa disangkal. Aku punya ide. Kita cari email terenkripsi si dosen. Itu perintah langsung. Email itu menjadi kunci pembuka kasus. Sekarang kita punya jejak digital dan fisik. Puzzle hampir lengkap. Waktu dan bukti cocok. Sekarang kita tahu kapan, siapa, dan bagaimana. Sekarang tinggal kenapa. Pertanyaan terakhir, motif. Perselisihan soal hasil penelitian. Ambisi yang berujung tragedi. Kita siapin rencana penangkapan malam ini. Aku akan pantau posisi dia lewat akses jaringan kampus.
Malam penentuan tiba. Target baru masuk kampus. Arah selatan. Semua tim standby. Pemburuan terakhir dimulai. Itu dia. Berhenti! Anda ditangkap! Satu pelaku tertangkap, tapi misteri belum selesai. Ada yang nggak beres. File CCTV kedua masih hilang. Aku cek ulang server. Ada seseorang lagi yang akses sistem bersamaan malam itu. Bayangan lain muncul di balik layar. Tunggu, ini bukan cuma dosen itu. Ada user lain login di waktu yang sama. Jejak digital lain muncul. Seseorang ikut bermain. Lihat ini, Ketua. 2 pelaku di 2 lokasi berbeda tapi waktu sama. Seseorang membantu menghapus jejak dosen itu. Setiap bukti kini punya bayangannya sendiri. Baca. Kami temukan akses ganda di log sistem kampus. Ini, 2 orang dosen yang berbeda. Berarti ada kolaborasi. Kebenaran mulai terpecah 2. 1 pelaku utama. 1 penghapus jejak. 2 motif, 2 tujuan. 1 tragedi. Ada file tersembunyi. Namanya Hidden Mail. Back. Sebuah file terkubur mulai bersuara. Itu pembahasan hak hasil penelitian korban. Motif mulai terbuka, ambisi akademik. Pertikaian lama antara ilmu dan ego. Sekarang kita punya 2 nama di 1 kasus. Bukti mulai menyebutkan 2 pelaku. Mereka bekerja sama, tapi motifnya berbeda. Kebenaran mulai pecah jadi 2 sisi. Semua bukti ada di sini. Langkah kedua keadilan dimulai. Ada 1 akses lagi, bukan dari dosen manapun. Bayangan ketiga muncul juga, seseorang di dalam sistem. Ada dalang di balik semua ini. Bukan sekadar pembunuhan, tapi manipulasi. Ada 1 nama yang mereka semua lindungi. Nama itu belum terucap. Kita punya pelaku kedua. Kebenaran semakin dalam dan berlapis. Setiap langkah membawa mereka lebih dekat ke luka lama kampus. Itu yang asli. Bukti terakhir muncul dari tempat yang sama di mana semuanya dimulai. 2 dosen. 1 dalang. 1 korban. Semua titik akhirnya terhubung. Kebenaran nggak pernah utuh. Hanya tergantung siapa yang melihatnya. Kasus terkuak, tapi bayangan baru malah muncul lagi. Kadang, kebenaran nggak sesederhana hitam dan putih. Kasus selesai, tapi bayangan di balik kampus masih hidup.